Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah cerita horor dan misteri ini bisa memberi wawasan dan menghibur untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk dukungan kalian yang sudah subscribe, yang sudah komen, like, share cerita dari channel Sunyi Sepi. Semoga ceritanya ini bisa membuat kalian itu terhibur. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimuliakan derajatnya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman seorang ibu rumah tangga. Sebut saja namanya Bu Novi. Nah, Bu Novi ini punya putri yang usianya itu belum 5 tahun. Sejak usia 3 tahun ini pengalaman Ibu Novi yang membuat Bu Novi ini sampai heran dan bingung. Kenapa setiap kali anaknya diajak ke tempat ramai, entah itu di pasar, entah itu di toko, entah itu di tempat-tempat angker, entah itu dimanapun, itu selalu mengalami kejadian-kejadian histeris, kejadian-kejadian yang membuat anaknya itu selalu menangis secara tiba-tiba. Nah, ini putri yang usianya waktu itu 3 tahun, pengalaman Ibu Novi dengan suaminya. Ini mengajak putrinya itu ke salah satu pasar yang tujuannya itu ya ingin membelikan baju untuk anaknya. Nah, waktu itu Bu Novi ini sedang ada di sekitar pasar. Dia masuk ke lorong-lorong pasar. Itu tidak ada yang dirasa aneh untuk anaknya. Waktu pertama kali anaknya itu menangis secara tiba-tiba, itu tidak dihiraukan oleh orang tuanya. Ya dikarenakan usia yang 3 tahun, menurut Bu Novi itu ya wajar saja kalau anaknya itu secara tiba-tiba rewel atau nangis. Sampai nangis itu sepanjang jalan, yang membuat Bu Novi ini akhirnya tidak jadi beli baju untuk anaknya. Ya karena kondisi anaknya yang rewel atau nangis ini tidak bisa terhentikan. Walaupun sudah dikasih ASI, walaupun sudah dikasih jajan, tapi tangisnya ini seakan-akan ini selalu menundukkan kepala. Nah, setelah sampai di rumah, akhirnya bapaknya sendiri yang membelikan baju untuk anaknya yang tidak sesuai dengan ukurannya. Nah, di lain hari, Bu Novi yang kurang sreg dengan apa yang sudah dibeli oleh suaminya, yaitu bapaknya putri, ini mengajak putri yang tujuannya itu ya agar pakaian atau bajunya itu ya sesuai dengan ukuran anaknya. Lagi-lagi kejadian yang sama saat dia melintasi lorong-lorong pasar. Secara tiba-tiba dia nangis lagi. Dan itu terulang yang kedua kali sampai Bu Novi ini tidak bisa membelikan atau memilih baju untuk anaknya. Dan itu membuat Bu Novi ini sempat keheran-heranan. Kenapa? Apa anak saya takut dengan keramaian? Apa anak saya ini kaget dengan hal-hal yang ramai? Karena memang sedari kecil, di usia 1, 2, sampai usia 3 tahun itu jarang yang namanya ke pasar. Hanya kadang disuruh suaminya untuk duduk di parkiran ataupun masuk ke salah satu toko baju. Ini ya jarang sekali yang namanya anaknya itu diajak ke pasar. Memang jarang, kadang ke supermarket, kadang ke tempat-tempat tertentu. Dan ini pengalaman Bu Novi itu saat di pasar itu 2 kali. Nah, kejadian yang lainnya bukan hanya di pasar. Untuk yang ketiga kalinya saat Bu Novi dan suaminya, yang waktu itu tujuannya untuk beli makanan di salah satu warung makan, anaknya nangis lagi, anaknya rewel lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai beberapa kali, mungkin sudah puluhan kali Mbak Ayu, sampai beberapa kali bahkan puluhan kali Bu Novi ini
keheranan dengan tingkah laku putrinya, itu sampai akhirnya orang tuanya, yaitu bapaknya, ini menanyakan ke salah satu orang pintar, apa yang menyebabkan anak saya itu selalu rewel dan nangisnya itu secara tiba-tiba. Dan nangisnya itu bukan karena nangis haus, bukan karena nangis kurang makan, tapi nangis itu secara mendadak. Nah, setelah ditanyakan ke praktisi, akhirnya terjawab kalau ternyata anaknya Bu Novi itu putri, itu mengalami satu hal yang nyata, yaitu tentang kebatinan atau indera keenam anak yang 3 tahun. Itu mungkin masih bisa melihat alam-alam gaib, alam-alam dunia lain. Dan itu dirasakan oleh orang tuanya, yaitu Bu Novi, saat anaknya yang masih kecil itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Apalagi setelah ditelusuri secara lebih, kalau keluarganya Bu Novi itu dari silsilah orang-orang praktisi, dan mungkin itu titisan ataupun semacam ilmu kebatinan yang turun-temurun dari generasi-generasi sampai ke anaknya, yaitu putri. Dan itu pun memang berlanjut sampai di usianya yang ke-4 tahun. Lewat praktisi, lewat kiai, berusaha untuk meminta bantuan agar anaknya, yaitu putri, itu tidak bisa melihat alam-alam lain. Tapi pada kenyataannya, anaknya Bu Novi itu tetap saja bisa melihat hal-hal gaib. Dan itu dirasakan oleh kedua orang tuanya, yaitu Bu Novi dan suaminya. Sering menunjuk-nunjuk ke salah satu titik, ke arah-arah tertentu yang secara nyata oleh Bu Novi sama suaminya, ya dia tidak melihat apa-apa. Tapi anak kecil yang berusia 4 tahun itu sering memandangi dengan mata yang tajam, memandang bengong. Itu di tempat-tempat keramaian, apalagi kalau diajak dilewat tempat-tempat yang angker seperti makam, seperti di tengah-tengah sawah, di malam hari. Itu benar-benar membuat Bu Novi itu kadang harus bagaimana untuk anaknya, yaitu putri, agar tidak melihat hal-hal gaib. Itu dirasakan ya seperti apa ya, kata Bu Novi, itu dirasakannya seperti hal-hal yang membuat dirinya itu terganggu. Apalagi kondisi anaknya, dikhawatirkan sebagai orang tua, yaitu Bu Novi, hal-hal gaib ini bisa mempengaruhi mental dari anaknya, yaitu putri. Nah, dari kejadian sampai 1 tahun itu membuat Bu Novi sama suaminya ini memang secara nyata dan langsung datang ke praktisi, tolong Mbah, tolong Pak Kiai, tolong Pak Ustadz, bagaimana caranya agar hal-hal gaib itu tidak membuat mental anak saya itu menjadi orang yang aneh. Ya karena secara perilakunya, kadang di dalam rumahnya sendiri pun sering seperti ngobrol dengan makhluk lain, ngobrol sendiri. Menurut Bu Novi, ya dia melihat anaknya itu ya main dengan boneka. Tapi boneka itu diajak ngobrol, kadang seperti dikasihkan ke temannya, ini. Itu sering dilihat oleh Bu Novi. Nah, Bu Novi bingung, ada apa lagi? Apa rumahnya ini ada hal-hal gaib? Sampai ngundang Pak Kiai, sampai ngundang Ustadz untuk menetralisir rumahnya. Di lingkungan tinggal Bu Novi, di sekitar rumah Bu Novi, sebenarnya rumah itu sudah dinetralkan sedari dulu. Tapi ya tetap saja putri itu tidak sedikit pun terpengaruh dengan orang-orang yang sudah menetralisir. Dia tetap saja bisa melihat hal-hal gaib. Dan sampai di usia 5 tahun pun kondisi itu akhirnya membuat Bu Novi sama suami itu pasrah, nyerah, pasrah dengan keadaan anaknya putri yang orang sekarang bilang itu indigo. Dan itu dirasakan oleh orang tuanya. Tentang hal-hal aneh, kadang dia tanyakan ke anaknya, "Oh, Dedek lihat apa?" Dedek lihat seperti pocong.
Dede lihat seperti wanita tua, rambutnya panjang. Dengan bahasa tubuh dia itu sering menunjukkan. Nah, itu membuat rasa takut orang tuanya. Itu benar-benar tidak terbendung lagi bagaimana cara menghentikan anaknya agar dia tidak lagi melihat hal-hal astral atau hal-hal gaib. Sampai di suatu waktu saat dia, anaknya itu putri yang usianya sudah 5 tahun, diajak oleh bapak ibunya ke salah satu warung makan yang hampir membuat semuanya itu geger dan malu. Ya karena ulah dari anaknya. Anaknya bilang ada hal aneh. Bukan hal aneh yang dikatakan oleh putri, tapi secara nyata putri menunjuk ada pocong, ada pocong, ada pocong. Mah pocong, mah pocong, mah. Dengan jari telunjuknya itu membuat Bu Novi sama suaminya itu berusaha untuk menutupi mulutnya agar jangan mengeluarkan suara. Yang dikhawatirkan orang-orang sekitar yang sedang asiknya makan, yang sedang asiknya mereka yang menyantap makan itu terasa terganggu karena adanya putri yang bilang ada pocong, pocong mah. Dan putri pun menunjuk ke salah satu makanan yang dihidangkan. Ini bilangnya itu merah mah. Ini apa mah? Sampai dirinya yaitu Bu Novi sama suaminya tidak menyantap makanan tersebut. Jadi karena kan anaknya melihat hal yang aneh di dalam sajian makanan yang dihidangkan tadi. Karena tidak mau menimbulkan keributan, tidak mau menimbulkan fitnah, Bu Novi membungkus makanan tersebut. Nah, saat dibungkus ini dibawa pulang, putri melihat hal yang aneh lagi. Kalau ada sesuatu yang bonceng atau yang mengikuti orang tuanya itu di motornya. Mah, pocong ikut, mah, pocong ikut. Orang tua mana yang tidak bingung saat anaknya bilang hal seperti itu. Dan itu sampai di rumah. Saat sampai di rumah, anaknya putri masih bilang pocong mah. Cuman pocong itu kata putri menurut Bu Novi itu tidak masuk ke rumah, tapi hanya di halaman rumahnya saja. Karena mungkin Bu Novi sebagai orang tua sudah berusaha dengan segala cara agar tidak ada lagi makhluk-makhluk gaib itu masuk ke rumahnya. Mungkin dengan doa, dengan zikir dan sebagainya dilakukan oleh bapaknya putri. Dan itu memang berhasil yang membuat pocong itu tidak sampai masuk ke rumahnya. Dan pocong itu tetap saja berdiri di situ sampai putri itu, ya Allah, kata orang tuanya, kata Bu Novi, saat turun dari motor, pocong itu seperti tertinggal di gerbang rumahnya, tidak berani masuk. Dan pocong itu hanya berdiri menunggu saja. Nah, sajian makanan yang tadi dibungkus itu memang belum sempat dibuang. Nah, karena bingung sebagai orang tua, sementara anaknya putri masih nengoknya ke belakang, terus nengoknya ke belakang. Akhirnya apa? Orang tuanya yaitu bapaknya itu menyuruh Bu Novi itu untuk membuang makanan tersebut. Buang saja Bu, taruh di tempat sampah, taruh di halaman depan. Setelah makan itu dibuang, betapa terkejutnya kata Bu Novi menurut putrinya itu melihat pocong itu ketika sajian atau makanan itu dibuang di halaman rumahnya itu di tempat sampah, itu seperti melihat pocong itu seperti terbang. Nah, anaknya itu putri bilang itu pocong terbang mah. Pocong terbang itu seperti ya ketika makanan itu dibuang ya pocong itu menghilang. Dan itu yang dialami oleh Bu Novi saat anaknya itu diajak di salah satu warung makan, di rumah makan. Dan itu bukan sekali atau 2 kali. Yang membuat Bu Novi bingung. Mungkin anaknya dulu waktu usia 3-4 tahun sering nangis, tapi di usia 5 tahun
ya anaknya ya masih melakukan hal-hal yang aneh ya seperti tadi. Dan sampai di usia sekarang, usianya sudah kelas 5 SD, di usia yang sudah hampir 12 tahun, kemampuan yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya, ya Bu Novi merasa bersyukur karena kondisi anaknya tidak terpengaruh dengan kelebihan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara pendidikan bisa meraih prestasi, secara pergaulan tidak terpengaruh secara pemikirannya. Dan itu hanya dibiarkan saja oleh Bu Novi sama suaminya. Ya karena apa? Sudah berusaha dari satu praktisi ke praktisi yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain, dari satu kiai ke kiai yang lain, tidak bisa membendung kemampuan atau kelebihan dari anaknya itu putri yang saat ini sudah berusia hampir 12 tahun. Dan ada satu kejadian yang membuat Bu Novi ini sampai tercengang saat anaknya duduk di bangku kelas 3 yang usianya itu hampir 10 tahun. Itu dia itu pernah menggambar satu sosok itu berupa seperti Dracula. Ada gigi taringnya tapi dicoret-coret sama putri itu hitam semuanya. Dan rupa wajahnya itu udah jelas. Nah orang tuanya itu Bu Novi itu menanyakan ke putri, kamu gambar apa nak? Kata dia ya gambarnya kayak gini. Nah orang tuanya mengira itu seperti apa itu buto atau gendruwo atau itu sejenisnya. Nah saat putri itu menggambar, dia ditanya sama orang tuanya yaitu Bu Novi, kamu lihat ini di mana? Putri menjawab, diacungkan jarinya, dia tunjukkan arahnya itu ke arah tetangganya. Nah waktu itu Bu Novi itu sempat kaget, maksudnya, nah waktu itu Bu Novi sempat kaget, kamu lihat di mana nak? Di sebelah Bu, sebelah mana? Di sebelah rumah. Di sebelah rumah. Di rumah siapa? Di rumah anaknya A. Putri menjawab ada satu anak yang namanya tidak saya sebutkan, namanya A. Dan itu bersebelahan dengan Putri, dengan Bu Novi. Nah, karena Bu Novi mengira apa yang dilihat oleh Putri itu hanya sosok yang numpang lewat, karena itu sudah hal biasa bagi Novi. Karena sering melihat Putri itu melihat hal-hal gaib, tapi ternyata sosok itu sering dilihat oleh Putri. Itu setiap dia itu main dengan tetangganya ini, sering melihat sosok tersebut. Nah saat beranjak usia atau pendidikan di kelas 4 SD, waktu itu ada berita duka di sebelahnya, tepat di sebelah rumah Bu Novi. Kabar duka itu tentang istrinya atau orang tuanya A itu meninggal dunia. Nah Bu Novi ikut takziah ke rumah sebelah ini. Di situ Putri melihat ada sosok hitam besar yang pernah digambarnya ini dibilang sama orang tuanya itu Bu Novi, Bu ada hitam-hitam Bu, ada gendruwo Bu. Novi mendengar anaknya bilang gendruwo, bingung, gendruwo mana? Nah ibu ndak lihat, itu Bu ada di rumah ini. Dijelaskan sama Putri, tapi sebagai orang tua Bu Novi tahu kalau anaknya bisa melihat hal astral, hal gaib. Putri akhirnya diajak pulang ya karena tidak mau ada fitnah di balik apa yang disampaikan anaknya. Bu Novi selalu berhati-hati, selalu mencegah agar anaknya jangan pernah sesekali menyampaikan hal-hal gaib di halayak umum. Dan itu dilakukan oleh Putri pun saat takziah. Dia bilang ada sosok seperti itu di rumah tetangganya, yaitu yang ngomongnya pelan-pelan sama
Bu Novi. Akhirnya apa? Bu Novi mengajak pulang, dia tanya, sosok itu Bu yang bawa ibunya A. Kaget, astagfirullahaladzim. Dia nanya ke suaminya Bu Novi ini, Pak, apa jangan-jangan tetangga kita ini melakukan pesugihan? Ya soalnya gini Pak, tahun kemarin kita kan tahu dia itu ya pekerjaannya kan kayak gitu. Sekarang kok sudah gini, sudah ya bukannya saya curiga, bukannya saya iri, tapi melihat kekayaannya sekarang kok kayaknya ndak wajar ya Pak. Itu Bu Novi nanya ke suaminya. Suaminya menyarankan agar jangan suudzon atau berprasangka buruk. Akhirnya kejawab sama Bu Novi, di saat usia anaknya yang sekarang 12 tahun itu anaknya, temennya A, anaknya yaitu yang disebutkan tadi oleh Putri itu A, itu meninggal dunia. Dan kata Putri, anaknya itu yang bernama A, itu memang dibawa oleh sosok genderuwo itu dan dicekik, dibawa sekaligus ditarik. Putri melihat saat dia ini ada di rumah A. Putri melihat secara langsung kalau A itu benar-benar dicekik dan ditarik. Tidak berselang lama A itu akhirnya meninggal dunia. Itu Putri ngomong sama orang tuanya kalau A itu ya dijadikan tumbal atau seperti disakiti oleh sosok genderuwo tadi. Dan hal itu menjadi ya rahasia untuk Bu Novi kalau di rumah sebelahnya ini memang benar-benar melakukan pesugihan. Dan secara kekayaan hartanya memang di luar nalar akal sehat. Karena pekerjaannya sebagai orang biasa, pekerjaannya yang biasa-biasa saja, tapi secara kekayaannya itu benar-benar di luar akal sehat manusia. Nah ini yang diceritakan Bu Novi tentang pengalaman anaknya. Tentang anaknya yang usianya dulu awalnya dia tahu kalau anaknya itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa anaknya bisa melihat hal gaib, dan itu pun sampai sekarang. Semoga anaknya Bu Novi ini bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, dan untuk agamanya. Terima kasih, semoga kisah ini menjadi wawasan dan juga menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.